Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selak Bisa Zalfi, ini 180421101, di mana kami akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pengaruh frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa SMP pada. Ini judul proposal saya. Yang pertama itu adalah terbelakang, di mana sering kita jumpai pada individu yang malas belajar jika tidak ada ulangan atau tidak ada tugas dari sekolah. Hal ini tampak terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Itulah terbelakang saya. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Itu ada 3 rumusan masalah. Apakah pengaruh frekuensi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa apakah ada pengaruh frekuensi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa seperti Padang? Apakah ada pengaruh perhatian orang tua, dan apakah ada pengaruh frekuensi belajar dan perhatian orang secara bersama terhadap hasil belajar matematika SMP Negeri 7 Padang? Masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini jelas untuk menjawab dari rumusan masalah, itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh frekuensi belajar, pengaruh perhatian orang tua, dan terhadap pengaruh antara frekuensi belajar dan perhatian secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 7 Padang. Lalu ada manfaat penelitian, ada dua, secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, secara teoritis itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan bagi peneliti berikutnya serta pada lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas sistem belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya secara praktis itu salah satunya bagi siswa seperti itu Padang supaya dapat meningkatkan frekuensi belajar sehingga hasil belajar matematika siswa dapat meningkat. Masuk kepada tinjauan pustaka, itu ada tentang pengertian matematika dan juga ada hasil belajar, ada tentang penjelasan frekuensi belajar, lalu ada tentang perhatian orang tua. Masuk kepada kerangka pemikiran, di mana pengaruh pemikiran itu ada 3. Pertama itu pengaruh tentang frekuensi belajar terhadap hasil belajar mahasiswa seperti Padang, lalu pengaruh terhadap perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa seperti Padang, dan pengaruh frekuensi belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika SMP Negeri 7 Padang. Lalu untuk hipotesis itu ada 3 juga hipotesis, di mana terdapat pengaruh frekuensi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa seperti Padang, lalu terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil matematika siswa SMP Negeri 7 Padang, dan terdapat pengaruh antara frekuensi belajar dan perhatian orang tua secara bersama terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 7 Padang. Masuk kepada instrumen, di mana instrumen ini ada beberapa syarat, yaitu ada analisis instrumen, di mana sudah digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen tersebut harus benar-benar sudah teruji kehandalannya, di mana validitas dan integritas merupakan 2 persyaratan pokok yang harus diuji. Masuk kepada uji validitas, di mana uji validitas itu adalah validitas isi, di mana yang harus diperhatikan adalah tes harus dapat mengukur sampai seberapa jauh tujuan pembelajaran tercapai tinjau dari materi yang telah diajarkan, lalu pendekatan materi dan juga materi pelajaran yang untuk menjawab soal-soal ujian sudah pernah dipelajari dan dapat dipahami oleh testing. Masuk kepada uji realitas, suatu instrumen dikatakan adalah apabila hasil pengukuran dengan instrumen tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang berlainan atau orang yang berlainan namun tetapi mempunyai kondisi yang sama pada waktu yang sama atau pada waktu yang berlainan menurut Budiono tahun 2003 halaman 65. Masuk kepada teknik pengumpulan data, di mana itu ada teknik tes. Pertama saya menggunakan teknik tes, lalu juga menggunakan teknik angket atau kuesioner, dan juga masuk ke menggunakan adanya metode dokumentasi. Selanjutnya teknik pemilihan sampel, di mana ini tempat penelitian di SMP Negeri 7 Padang pada Kecamatan Kota Padang Utara. Waktu penelitiannya diperkirakan selama 5 bulan. Untuk populasi dan sampel, di sini populasinya yaitu siswa tersebut terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 7 Padang dan masih aktif duduk di kelas 9. Untuk tekniknya itu ada teknik multi-stage random sampling dengan mempertimbangkan keterwakilan dari daerah-daerah geografis yang ada. Masuk kepada analisis data kuantitatif, di mana analisis data kuantitatif itu adalah ada uji persyaratan analisis, yaitu ada uji normalitas data dan uji homogenitas. Dan ini juga daftar pustaka yang telah saya cari. Sekian yang telah dapat saya sampaikan, semoga teman-teman dapat memahaminya. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.